Pada pembahasan kali ini kita lanjutkan bab 2 kinematika partikel untuk subbab gerak melingkar. Ya, seperti istilahnya gerak melingkar, berarti kita bisa gambarkan bahwa lintasan gerak benda tersebut adalah berbentuk lingkaran, seperti pada gambar ini. Nah, sebelumnya saya akan perkenalkan di sini ada dua istilah percepatan yang perlu kita ketahui dalam mempelajari gerak melingkar. Yang pertama adalah percepatan radial atau sentripetal, yang fungsinya adalah untuk mengubah arah kecepatan, di mana untuk hal ini, karena kita tahu percepatan adalah di situ besaran vektor, kita perlu tahu bagaimana arah dari percepatan radial. Nah, arah percepatan radial ini adalah selalu menuju ke pusat lingkaran. Nah, yang kedua, itu percepatan tangensial atau yang bisa kita sebut juga dengan percepatan linier. Percepatan linier atau percepatan tangensial fungsinya adalah untuk mengubah besar kecepatan. Nah, bagaimana menentukan arah dari percepatan tangensial? Misalnya di sini gerak bendanya adalah searah jarum jam seperti arah tanda panah ini. Maka percepatan tangensialnya searah dengan gerak benda dan di situ dia tegak lurus dengan percepatan sentripetalnya. Ya, jadi bisa kita gambarkan seperti ini. Ya, jadi itu adalah dua percepatan yang perlu kita ketahui untuk belajar gerak melingkar. Nah, berikutnya untuk gerak melingkar, biasanya kita nyatakan besaran-besaran dalam gerak melingkar itu dalam suatu hubungan sudut atau hubungan anguler. Nah, sebelumnya yang pernah kita bahas di subbab yang sebelumnya yaitu tentang besaran-besaran seperti halnya jarak, kemudian kecepatan, dan juga percepatan itu dalam hubungan linier. Jadi misalnya jaraknya S, misalnya dari gerak melingkar ini, ya jaraknya S, kemudian kecepatan linier atau kecepatan tangensialnya adalah V, dan percepatan tangensialnya atau percepatan liniernya adalah A, dengan satuannya masing-masing kalian sudah tahu. Nah, pada gerak melingkar itu biasanya kita nyatakan dalam hubungan sudut, yaitu sudut ini analog dengan jarak biasanya, jadi theta di sini, kemudian kecepatan sudut itu analog dengan kecepatan linier, di kecepatan sudut itu adalah omega dengan satuannya radian per second, dan juga ada percepatan sudut yang kita simbolkan alfa dan satuannya adalah radian per second kuadrat. Nah, kemudian di sini masing-masing besaran ini kita bisa cari hubungannya. Jadi kita bisa konversikan nanti hubungan linier menjadi hubungan anguler dan sebaliknya. Di mana di sini yang pertama kita bisa nyatakan hubungannya adalah yang pertama bahwa S itu sama dengan R theta. Ya, jadi S itu adalah sama dengan R theta. R ini adalah jari-jari dari lingkaran. Atau S misalnya X sama aja nanti, tergantung simbol yang dipakai. Kemudian untuk kecepatan, kita bisa cari hubungan antara kecepatan sudut dan juga kecepatan linier, di mana kita bisa nyatakan bahwa V atau kecepatan linier itu besarnya sama dengan R omega. Ya. Dan yang terakhir untuk percepatan juga kita bisa tuliskan bahwa percepatan linier atau A itu setara dengan R alfa atau R dikalikan dengan percepatan sudutnya. Nah, jadi ini tiga hubungan yang bisa kita gunakan. Nah, masuk pada gerak melingkar beraturan. Untuk gerak melingkar beraturan, jadi sebelumnya kita sudah belajar gerak lurus beraturan. Dalam gerak melingkar beraturan, sama seperti gerak lurus beraturan, bahwa di situ nilai kecepatannya konstan.
nilai kecepatannya konstan. Tapi bedanya adalah bahwa pada gerak melingkar beraturan ini arahnya berubah-ubah. Karena kalau kita lihat, kalau dia geraknya melingkar, kecepatan yang dia alami itu akan berubah-ubah menurut lintasan lingkaran yang dibuat. Jadi di sini kalau gerak melingkar beraturan, konsepnya adalah bahwa nilai kecepatannya konstan, tetapi arahnya berubah. Nah, dari situ apa konsekuensinya? Kita tahu tadi bahwa jika ada arah kecepatan yang berubah, maka akan muncul yang namanya percepatan radial atau sentripetal. Nah, tapi kalau kita coba lihat lagi bahwa untuk gerak melingkar beraturan, di situ besar atau nilai kecepatannya tetap, sehingga berarti percepatan tangensialnya yang fungsinya mengubah besar kecepatan itu adalah sama dengan 0. Ya. Jadi karena di sini nilai kecepatannya konstan, tetapi arahnya yang berubah, maka konsekuensinya adalah percepatan tangensialnya bernilai 0, karena nilainya konstan, jadi tidak ada percepatan tangensial. Namun akan selalu ada percepatan sentripetal, karena arahnya selalu berubah-ubah. Ya, jadi itu untuk gerak melingkar beraturan. Nah, untuk tadi karena percepatan yang dimiliki oleh gerak melingkar beraturan adalah percepatan sentripetal, kita bisa cari dari hubungan sudut seperti ini. Nanti silakan kalian cari sampai akhirnya kita bisa mendapatkan percepatan sentripetal itu besarnya akan sama dengan V kuadrat per R. Ya, jadi ini percepatan sentripetal atau percepatan radial. Ya, jadi V ini adalah kecepatannya, nilai kecepatannya yang tadi konstan itu untuk gerak melingkar beraturan, dan R adalah jari-jari dari lingkarannya. Dan kita tahu tadi arahnya adalah selalu menuju ke pusat lingkaran. Nah, sekarang untuk yang kedua adalah gerak melingkar berubah beraturan. Untuk gerak melingkar berubah beraturan, maka kita tahu bahwa seperti halnya gerak lurus berubah beraturan, nilai kecepatannya selalu berubah. Maka karena di sini gerak melingkar berubah beraturan, besar dan arah kecepatannya akan selalu berubah atau tidak konstan. Sehingga konsekuensinya adalah pada gerak melingkar berubah beraturan akan ada dua percepatan, yaitu percepatan tangensial dan percepatan sentripetal. Yang masing-masing arahnya kita sudah tahu tadi di penjelasan sebelumnya. Sehingga nanti kita bisa cari bagaimana resultan dari percepatannya. Jadi resultan percepatannya adalah ini. Kita bisa cari dengan akar percepatan tangensial kuadrat ditambah percepatan radial kuadrat. Nah, dalam hal ini percepatan tangensial, percepatan linear tadi kan besarnya sama dengan alfa R. Jadi R adalah jari-jari lingkarannya. Nanti untuk mencari arah percepatannya kita bisa cari dengan hubungan tangen, ya sama seperti saat kita belajar vektor. Nah, kemudian di sini kita juga bisa gunakan formulasi gerak lurus berubah beraturan yang kemudian kita konversi menjadi gerak melingkar berubah beraturan, yaitu diubah menjadi hubungan sudut yang awalnya hubungan linier, pada gerak lurus berubah beraturan kita ganti hubungan sudut untuk membahas gerak melingkar berubah beraturan. Ya, jadi misalnya kita sudah tahu bahwa untuk gerak lurus berubah beraturan X-nya sama dengan X0 plus V0T plus setengah AT kuadrat, maka tadi kita punya hubungan bahwa X sama dengan R theta, kita bisa dapat bagaimana menyatakan persamaan yang pertama ini dalam hubungan sudut. Nah, sama juga dengan persamaan yang kedua dan ketiga dengan menggunakan hubungan yang tadi sudah kita bahas, yaitu V sama dengan R omega dan A sama dengan alfa R. Sehingga kita bisa mendapatkan 3 formulasi pada gerak melingkar berubah beraturan yang dituliskan dalam hubungan sudut theta, omega, dan alfa. Ya. Nah, ini ada contoh yang bisa kalian coba kerjakan.
mengikuti konsep yang sudah kita bahas. Silahkan dicoba.